saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. 32 tahun Soeharto berkuasa meninggalkan jejak kelam bagi sejarah gerakan buruh di Indonesia. Setelah peristiwa pembantaian yang dikenal dengan gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965, sebanyak 62 serikat buruh dibubarkan. Pemerintah saat itu menganggapnya sebagai gerakan sayap kiri yang diidentikan dengan paham komunisme. Di bawah pemerintahan Soeharto, istilah buruh dihindari. Pemerintah menggantinya dengan tenaga kerja, pegawai, atau karyawan. Kementerian Perburuhan pun berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja. Pada Oktober 1967, Federasi Serikat Buruh Dunia atau WFTU melaporkan pelanggaran HAM pemerintah Indonesia kepada Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Laporan menyebutkan 55.000 anggota Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI dipenjara tanpa diadili. Karena pemerintah Indonesia menolak memberikan informasi yang memadai, maka laporan kasus pelanggaran HAM tersebut ditutup pada tahun 1971. Pada 20 Februari 1973, pemerintah meleburkan serikat buruh yang tersisa menjadi organisasi tunggal, yakni Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pekerja Indonesia atau Harpekindo, versi Orde Baru menggantikan 1 Mei sebagai Hari Peringatan Buruh Sedunia. Peristiwa paling penting adalah jatuhnya Orde Baru itu sendiri, karena itu kemudian mengubah tatanan yang mengatur hubungan secara formal antara buruh, negara, dan modal. Jadi misalnya setelah itu diperbolehkan adanya banyak serikat buruh. Kalau dulu kan cuma ada satu, SPSI. Lalu kemudian konvensi ILO tentang hak berserikat dan lain sebagainya itu kemudian diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi itu penting, tetapi dengan sendirinya itu tidak mengubah kondisi atau kualitas dari gerakan buruh itu sendiri. Jadi memang itu suatu paradoks gitu ya, di mana reformasi itu secara legal formal membuka peluang-peluang yang tidak ada di zaman Orde Baru, tetapi dalam kenyataannya gerakan buruh itu tampaknya belum bisa secara optimal memanfaatkan kesempatan tersebut. Akibatnya secara kualitatif menurut saya gerakan buruhnya itu masih bisa dibilang sebagai lemah dan tidak efektif di dalam mengartikulasikan dan mendesakkan kepentingan buruh terhadap kepentingan modal maupun negara. Jadi dia masih merupakan kekuatan sosial yang marginal yang sedikit banyak berhubungan dengan kenyataan bahwa walaupun terjadi perubahan institusional yang begitu dramatis gitu ya setelah jatuhnya Orde Baru, dalam kenyataannya di balik itu perimbangan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia itu tidak banyak berubah. Dalam arti pihak-pihak yang dulu mendominasi rejim otoriter tetap menjadi dominan di masa reformasi, yaitu yang saya sebut sebagai oligarki. Yang buat saya adalah fusi antara kepentingan politik birokratis dan bisnis besar. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu,
gerakan buruh itu belum bisa menjadi sesuatu yang bisa menandingi atau memberikan semacam tantangan terhadap oligarki tersebut, sehingga kita bisa lihat bahwa walaupun terjadi letupan gerakan protes buruh di tahun 2011-an, kemudian ada letupan setelah Omnibus Law, kita bisa lihat bahwa pada dasarnya perangkat perundangan dan implementasi perangkat perundangan itu masih cenderung merugikan buruh. Nah, kita bisa menyalahkan modal dan negara, tetapi di lain pihak kita juga mesti mempertanyakan itu kondisi dari gerakan buruh itu sendiri. Apakah sudah terkonstitusi sedemikian rupa sehingga dia bisa seefektif mungkin? Dalam pandangan saya sih belum. Satu, itu ada fragmentasi yang luar biasa di dalam gerakan buruh. Ada ratusan federasi dan macam-macam itu. Perbedaan persamaan antara mereka nggak jelas, persaingan antara mereka ada tapi dasarnya tidak jelas. Lalu itu cuma membuat kaitan antara organisasi perburuan dan buruh di tingkat grassroots menjadi semakin lemah, karena buruh itu kemudian mempertanyakan, ini banyak serikat buruh buat apa sih, gitu kan? Dan di samping itu menurut saya ada gap gitu ya antara elit dari serikat buruh itu dengan buruh di tingkat grassroots. Karena proses kerja sudah banyak berubah, ada flexibility, outsourcing, macam-macam gitu ya. Dan kondisi sosial ekonomi secara luas juga sudah berubah, yang menyebabkan buruh itu mempunyai cara pandang dan pengalaman kehidupan tertentu yang belum tentu itu bisa dimobilisir, menjadi bahan untuk dimobilisir menurut strategi-strategi yang dipikirkan oleh elit-elit serikat buruh ini gitu. Jadi seperti tadi di dalam diskusi itu ada misalnya yang berbicara dalam bahasa-bahasa militan, tapi buruhnya itu alergi dengan bahasa-bahasa militan. Ya, nah bagaimana menjembatani hal-hal tersebut menurut saya belum terpikirkan, sehingga ada suatu bahasa politik, suatu perangkat terminologi kultural yang bisa menjalin gitu ya buruh yang semakin bervariasi gitu ya, dan organisasi-organisasi buruh yang semakin bervariasi sehingga menjadi suatu gerakan koheren yang bisa lebih efektif.